Kita ketemu lagi di podcast Palu di program Suara Politika, dan kali ini tamu kita sudah ada di studio. Dan sebelum kita lanjut untuk podcast kali ini, saya perkenalkan dulu narasumber kita adalah Fanny Flora Kotha, sarjana teknik master manajemen, ya? Ya. Betul. Wow. Nah, sekarang ini jabatan beliau adalah Bendahara DPW Perindo Sulawesi Tengah, kemudian juga caleg DPRD Kota Dapil 3 Palu Selatan Tetangga. Nomor 1. Apa kabar nih Ibu Fanny? Halo, selamat sore. Berimba kareba. Kareba belo. Kareba belo. Kareba belo. Baru pulang rapat saya dengar tadi nih. Ya, kira-kira begitu lah. Sibuk. Tadi ini saya sudah sempat berbincang bersama Ibu Fanny tadi sebelum kita podcast. Ada beberapa hal sebenarnya yang sudah disampaikan Ibu Fanny tadi terkait dengan sebelum beliau terjun ke politik. Ternyata Ibu Fanny ini di luar prediksi saya sebelumnya. Ternyata Ibu Fanny ini dulu pernah bekerja sebagai apa istilahnya, karyawan bank, ya? Bankers. Keren nih, bankers. Dan kemudian banting setir mau jadi politisi. Nah, pertanyaan pertama saya Ibu Fanny, kenapa Ibu mau terjun ke politik? Sementara kan banyak orang yang mau kerja di bank itu loh. Kenapa ya? Ya, sebenarnya kita kembali ke pilihan hidup di awal. Oke. Ya. Setelah 15 tahun saya mengabdikan diri sebagai seorang pegawai bank istilahnya, pada akhirnya ada masa, saya hanya sampai di sini, di perbankan, seperti itu. Dan secara kebetulan saya ketemu teman saya yang pengurus Partai Perindo sekitar tahun 2017. Di situ awal mulanya saya ikut bergabung. Awalnya sih karena hanya ikut-ikutan, tapi waktu saya bekerja sebagai pegawai bank itu, saya juga memang punya beberapa teman politisi. Punya beberapa teman politisi, cuman di situ saya kalau ada berbincang-bincang dengan mereka, saya juga sempat pikir kayaknya keren juga ya kalau perempuan bisa jadi politisi, seperti itu kira-kira. Cuman awalnya saya bergabung itu memang murni pure karena hanya diajak ikut. Waktu itu Perindo kekurangan caleg untuk kuota perempuan di provinsi, Dapil Kota Palu. Itu ya. Iya, seperti itu awalnya. Terus kan tadi Ibu bilang coba-coba saja, tapi kemudian jatuh cinta. Bisa kita tahu kenapa sampai suka dengan politik itu? Iya. Pada saat memutuskan pertama kali bergabung, itu kebetulan memang teman saya yang ikut ngajak saya itu akrab. Dari situ saya sering-sering diajak ikut kegiatan Perindo. Awalnya memang hanya murni untuk caleg. Terus karena sering mengikuti kegiatan Perindo, akhirnya saya dimasukkan jadi pengurus. Jadi sekitar 2019 itu saya sudah masuk pengurus di Perindo. Saya bergabung 2017 akhir, hampir 2018. 2019 sudah masuk pengurus. 2020 diangkat jadi wakil bendahara. Jadi wakil bendahara, dan awal 2023 karena sekretaris DPW kemarin almarhum, ada pergeseran dan saya diminta untuk menjadi bendahara DPW. Jadi memang awalnya karena diajak dan sudah terikat dengan jabatan pengurus itu, akhirnya kita merasa terikat. Dan kegiatan-kegiatan yang saya ikuti memang, saya kalau bekerja ya, saya anggap politik ini saya juga harus bekerja. Jadi saya kalau bekerja selalu all out. Jadi tidak pernah setengah-setengah. Kalau memang saya mau terjun ke dunia politik, dari awal saya sudah putuskan harus pure, harus 100% ke situ. Tujuannya harus ada. Jangan hanya seperti orang ikut-ikutan. Apalagi kan perempuan. Selama ini perempuan mungkin dianggap sebelah mata kalau mau ikut politik. Ya. Cuman saya tidak mau jadi seperti itu. Saya harus ada bagian di dunia itu, dan saya harus bisa pegang peranan di dunia itu. Dari awal saya kerja pun saya jangan kayak saya kerja di dunia profesional itu, saya tidak mau hanya staf biasa saja. Mungkin itu sudah bawaan horok istilahnya. Dari awal. Jadi kapan saya bergabung di satu bidang, saya harus bisa menguasai bidang itu, atau saya harus berpartisipasi penuh di bidang itu. Kira-kira seperti itu. Jadi kenapa kemarin ke Perindo itu tawaran sebenarnya banyak, Pak. Bukan hanya dari Perindo. Pas saya berhenti dari bank, itu ada beberapa partai besar yang menawarkan ke saya. Karena kan waktu itu saya berhenti pas momen
mau pencalekan. Oke, Jadi oke. ada beberapa partai besar yang dalam kutip, tanda kutip, tahu siapa saya, Oke, oke. itu saya ditawarkan. Cuman karena memang kedekatan saya dengan teman yang mengajak ini, mungkin itu yang faktor utama waktu itu saya bergabung ke Perindo. Tapi lama-kelamaan saya lihat juga partai ini memang paling bagus dari yang partai baru yang ada, Iya, seperti itu. Karena saya pikir kalau partai-partai besar, kebanyakan itu sudah ada orang-orangnya. Dan partai ini bisa dikelola secara profesional oleh ketua umum. Oke. Seperti itu. Jadi saya lihat dari situ awalnya. Baik. Ibu ini kan sudah dijelaskan tadi 15 tahun di bank Iya. gitu kan. Itu kan orang tahu gitu kalau di bank itu kan kerjanya itu di dalam ruangan ber-AC begitu Iya. kan. Sementara politisi ini ya harus turun ke masyarakat, rela panas-panasan misalnya. Kalau misalnya lagi turun lapangan kehujanan, ibu keluar dari zona nyaman ini, banting setir ke politisi. Ini kan di politik tidak digaji kan, Bu? Tidak ada gaji. Tapi ibu tertarik gitu. Bisakah jelaskan ke kita dan sahabat podcast Palu juga apa motivasi yang paling mendasar gitu, sehingga Ibu Fani ini tidak deh, kayaknya passion saya sekarang ini tidak di bank deh, di politik begitu. Iya. Apakah seperti teman-teman lain juga yang memang ada melihat ada perlu saya mewakili masyarakat untuk sampai aspirasinya? Apakah seperti itu juga? Iya. Jadi memang pada akhirnya seiring berjalannya waktu itu memang keluar dari zona nyaman itu paling susah. Itu kalau menurut saya. Tapi pada akhirnya saya dengan idealisme saya dimanapun saya kerja saya harus 100%. Akhirnya saya bisa beradaptasi. Yang tadinya zona nyaman sekali itu di dalam ruangan itu pindah ke lapangan, itu saya jalani enjoy saja karena memang kayak tadi Bapak bilang bahwa ada passion yang harus saya kejar, ya. Saya sudah terbiasa melayani dalam tanda kutip positif bahwa melayani masyarakat. Dan yang saya lihat itu bikin gemas pada akhirnya karena saya tidak mau menjudge anggota dewan yang ada sekarang. Tapi paling tidak saya bisa berbuat yang lebih baik daripada yang ada sekarang dengan modal yang sudah saya ada tadi yang 15 tahun itu, karena kan dunia profesional sebenarnya bisa kita konversi ke dunia politik. Kita ambil yang positif-positifnya, kita sesuaikan dengan pola kerja kita, itu bisa seperti. Jadi saya pikir dengan berjalannya waktu itu akhirnya saya bisa menyesuaikan dan ternyata saya bekerja, kebanyakan mitra saya itu pria. Saya bisa masuk dalam lingkaran diskusi itu, iya, kan? bisa berkomunikasi, bisa bekerja sama yang paling penting. Gitu. Dalam hal ini di Perindo itu saya ketemu ritmenya. Jadi enak lah, saya enjoy saja seperti itu. Jadi masa sekarang circle-nya ketemu. Iya, ketemu. Karena saya terbiasa teamwork di dunia profesional itu, teamwork itu yang bikin pekerjaan berhasil. Kalau saya bisa bawa teamwork dari dunia profesional ini ke dunia politik, paling tidak ada sistem yang bisa saya rubah, ya itu berhasil sekarang di partai. Dengan masuknya saya di pengurus partai, pengurus dalam hal ini pengurus inti di partai, ada suasana baru yang bisa saya bawa ke dalam partai, seperti itu. Paling tidak saya mempengaruhi orang-orang ini. Dan sekedar informasi tambahan buat sahabat podcast bahwa Ibu Fani ini pernah di bank sekitar 15 tahun, kemudian juga seorang wira swasta. Ada banyak tadi saya dengar bidang-bidang usaha yang dijalani. Tapi beliau ini mau masuk ke partai sebagai politisi karena tidak digaji begitu kan. Di partai ini kan tidak ada gajinya begitu, informasi yang kami dapat begitu. Tidak ada seperti di bank begitu kan, terima tiap bulan begitu. Jadi kita berusaha turun ke lapangan menjadi politisi dan dekat dengan masyarakat. Modal itu sudah didapatkan, dimiliki Bu Fani misalnya waktu ketika kerja di bank, komunikasi dengan masyarakat itu sudah dibangun. Dan itu yang juga diterapkan ketika menjadi politisi. Nah, kenapa pertanyaan saya berikutnya nih adalah Bu, ini kan banyak partai. Ini pertanyaan sama saya tanyakan juga ke teman-teman Perindo lainnya. Kenapa harus Perindo? Banyaknya partai, tidak salah disebut, tidak boleh. Banyak partai dan ada partai baru dan juga ada partai, ada anak muda di situ dan segala macam bla-blanya. Kenapa harus Perindo? Ya, biasanya ada yang orang bilang feeling. Oh begitu. Biasanya ada yang feeling ya. Tapi saya juga lihat dari sisi
pengelolaan partainya. Oke. Nah, yang punya partai ini sejalan dengan cara pikir saya, dengan dia mau yang dia utamakan kesejahteraan rakyat. Nah, itu yang bikin kita sejalan. Makanya saya pilih kenapa Perindo. Mungkin partai lain juga ada seperti itu, tapi yang kita lihat kenyataan di lapangan yang sudah yang saat ini memang lagi booming-boomingnya, memang partai inilah yang kesejahteraan rakyatnya paling diutamakan, apalagi UMKM. Iya, itu. Jadi saya tertarik di situ karena siapa tahu dengan berterjun saya di partai politik, lewat partai politik ini di Kota Palu ini bisa kita perjuangkan yang sama seperti itu. Oke, baik. Saya tadi dapat informasi dari Ibu ini, kita sebelum podcast kita ngobrol-ngobrol. Ibu ini bergabung di Perindo 2017 gitu kan? Sempat juga maju caleg di 2019. Iya. Tapi belum beruntung. Iya. Tapi waktu itu ambilnya DPR provinsi, Iya. Dapil Kota Palu begitu kan? 2017 kasarnya gagal begitu ya. Iya. Ibu tidak tobat mau maju lagi. Kenapa itu? Bisa kasih penjelasan? Begitulah. Jadi yang saya informasikan bahwa bukan masalah tidak tobat Pak ya, tapi kita maju terukur. Oh siap. Jadi maju terukur Setuju, itu setuju. kita sudah punya pengalaman yang kemarin. Makanya Evaluasi. saya tahu diri. Turun ke dapil ke DPRD kota karena dari pengalaman kemarin saya sudah hitung, oh kekuatan saya di sini. Kalau mau diikuti sebenarnya saya harus pilih dapil Palu Timur Mantikulore. Karena di situ tempat tinggal saya, orang kebanyakan pasti tahu di situ basis saya karena tempat tinggalnya. Tapi ternyata tidak. Saya pindah ke Palu Selatan Tatanga. Itu karena dari hasil perhitungan suara kemarin di 2019 ternyata pemilih saya itu lebih banyak di dapil Palu Selatan Tatanga. Itu pertama. Dari data yang saya bedah, paling banyak suara saya di sini, Palu Selatan Tatanga. Jadi saya anggap itu basis saya. Terus ada anggota legislatif dari Partai Perindo yang ada di Kota Palu ini yang pindah ke DPRD provinsi. Otomatis kursi dari Partai Perindo ditinggalkan. Ada Itu peluang. juga ada peluang buat saya. Seperti itu. Jadi saya maju dengan terukur seperti itu. Jadi kemarin itu istilahnya tes ombak. Iya. Kayak gini nih ombaknya. Sebelah sini lebih besar. Bagus juga ya, evaluasi dan mapping basisnya lebih. Ini kata-kata teman-teman di sesama pengurus partai, sebenarnya yang lebih politisi ini Ibu Fani ini, karena dia maju, sudah diukur dulu kekuatannya di mana. Seperti itu. Basisnya sudah ditahu gitu ya. Jadi tinggal kita ingatkan kembali, kita pelihara lagi. Berarti tidak ada istilah menyerah. Iya. Itu yang saya bilang tadi. Saya kalau turun ya all out 100%. Tidak pakai menyerah-menyerah. Mau saya lagi kerja apa, kalau memang waktunya ditugaskan partai seperti ini, saya harus ikut. Begitu. Saya setuju itu, Bu. Karena sekarang perempuan tidak boleh lemah, tidak boleh cepat menyerah. Betul itu. Supaya laki-laki lebih semangat dari perempuan juga. Baik sekali, sahabat podcast. Bu, saya masih agak sedikit bertanya ke agak-agak sedikit ini apa? Membelok sedikit, tidak apa-apa kan? Konteks silahkan. Tidak apa-apa. Tapi tetap juga masih dengan tema kita soal Partai Perindo dan juga untuk pencalekan Ibu. Selanjutnya saya ingin tanya Ibu soal basisnya Ibu ini. Ibu kan sudah turun begitu kan, sudah ketemu calon pemilihnya, masyarakat di Dapil Palu Selatan Tatanga. Gitu. Adakah yang Ibu dapatkan dari, biasalah Bu ya, kalau kita turun banyak curhat gitu, banyak bisikan-bisikan, Bu saya butuh ini. Gitu. Adakah yang perlu kita sampaikan juga ke sahabat podcast Palu untuk nantinya itu bisa nanti Ibu bawa ketika Ibu duduk, ini aspirasi loh yang ternyata yang harus saya wakili dari pemilih saya. Apa yang prioritas disampaikan masyarakat ke Ibu, yang dibisiki begitu? Kita ini kasihan apa begitu? Nah, kalau saya ini jalan pernah kemarin ke bantaran Sungai Palu, itu saya jalan membagikan gerobak di situ. Kebetulan yang kami bantu dari Perindo barusan kebakaran, jadi rumah dan gerobak jualannya itu ikut terbakar. Dari situ memang jelas terlihat sepanjang bantaran itu mereka minta perhatian lebih untuk mereka mengembangkan usaha sama kehidupan orang-orang di tempat situ, tempat tinggal, seperti itu, perbaikan. Nah jadi
kami kemarin membagikan modal usaha dan gerobak itu dengan niatan bisa memperbaiki. Terlebih ibu itu ada 2 rumah tangga kemarin yang kebakaran dan kehilangan gerobak untuk pencaharian. Sementara kita baru bisa bantu itu. Memang kalau di lingkungan sekitar bantaran Sungai Palu itu di situ ada penjual gorengan, pemulung, tukang angkat sampah itu, mereka memang hanya minta lebih diperhatikan kayak gerobak sampah seperti itu. Tapi dengan adanya Partai Perindo, mereka sangat bersyukur bahwa sudah ada yang mau memperhatikan dan terjun langsung, bukan hanya sampai di memperhatikan. Kalau hanya sampai di memperhatikan orang bisa, tapi untuk terjun langsung dan langsung realisasi itu yang jarang. Seperti itu. Jadi kira-kira kemarin masukan dari mereka di bantaran Sungai Palu itu seperti itu, untuk membantu mereka mengembangkan usaha yang ada di situ. Terus kalau di tempat-tempat lain di Palu Selatan, kayak saya di basis saya di Palu Selatan itu di Jalan Banteng, mereka hanya butuh kerja nyata. Karena selama ini menurut mereka ini ya itulah yang kita sering dengar, janji. Tapi sampai saat ini pun sudah mau pemilihan lagi, janji itu belum ditepati. Jadi saya hanya meminta kepada mereka dukungan untuk masalah janji itu. Kita memang kerja oke, janji nanti dulu, gitu ya. Tapi kalau memang kami dipercaya untuk didukung dan duduk di kursi legislatif itu, ya kita kerjasama. Dari mana saya bisa tahu apa keperluannya? Ya dari mereka ini, dari basis kita, dari konstituen nantinya. Seperti itu. Jadi mereka sangat berharap kalau nanti mereka bisa membantu saya untuk duduk legislatif, aspirasi dari mereka itu kita buat inilah semacam kontrak tidak tertulis, tapi kita tahu di mana basisnya, supaya kalau kita mau merealisasikan itu tidak lari ke tempat lain. Karena katanya biasanya yang menjanji ternyata larinya ke tempat lain. Seperti itu. Bu, karena ibu ini caleg perempuan, saya agak bertanya sedikit soal urusan perempuan. Maksudnya urusan apa yang diperlukan perempuan, begitu kan? Di dapil ibu setelah ibu turun ini, dalam beberapa rentan waktu ini, apa yang prioritas perempuan, khususnya mama ini sampaikan, yang perlu kira-kira ibu nanti bawa kalau misalnya Tuhan berkenan ibu jadi anggota DPR, harus diteruskan misalnya ke pihak terkait? Ya. Kalau saya di dapil saya sebenarnya kalau yang perempuan kebanyakan ibu-ibu rumah tangga, itu mereka memang butuh untuk pengembangan usaha rumah tangga mereka paling banyak. Iya, kayak makanan kue-kue, itu kayak kemarin ada yang alat-alat, mau diusahakan alat-alat pembuatan kue, ada juga yang laundry. Itu laundry. Jadi kayak seperti itu. Kebanyakan memang hanya untuk keperluan usaha mereka. Kalau yang PNS kan ada dukungan dari bukan. Maksud saya kalau yang selain PNS itu ada pengusaha-pengusaha, mereka minta kita bantu usahanya. Seperti itu. Oh ya, baik. Jadi mereka butuh juga membantu perekonomian keluarga, gitu. Yang cuma suami bekerja, mereka juga ingin. Supaya ibu-ibu sekarang kan makin kreatif. Oke. Iya. Tambah-tambah lah Bu buat beli skincare kan. Iya. Baik Bu, ini pertanyaan kedua terakhir saya, karena saya punya pertanyaan kunci nanti, pertanyaan terakhir. Nah ini sebenarnya guyonan, tapi ada juga faktanya sih menurut saya. Kalau dulu belum duduk jadi anggota DPR, kaca mobilnya terbuka. Setelah nanti duduk, kaca mobilnya tertutup. Ibu bisa kasih jaminan tidak kalau misalnya ibu duduk, ibu tidak berubah? Tidak ada yang berubah dari Ibu Fani ini kalau duduk di masyarakat. Apa itu? 100% saya bisa menjamin. Karena saya punya pengalaman dan saya punya bukti. Seperti itu. Cerita itu pun ada yang sampaikan kepada saya untuk orang pejabat yang lain. Tapi untuk diri saya sendiri saya bisa jamin, karena saya punya bukti. Semua rekan kerja saya, tim saya waktu saya masih bekerja di perbankan itu, sampai saat ini pun masih berhubungan baik dengan saya. Dan bisa, kalau mau disurvei atau mau ditanyakan, silahkan. Apakah Ibu Fani ini berubah? Dulu dari awal Ibu jadi pegawai atau
setelah jadi pejabat di Ya. perbankan ada perubahan, silahkan ditanyakan. Tapi untuk saya sendiri saya bisa menjamin. Saya apakah memang sudah nalurinya, saya memang nalurinya melayani seperti itu. Saya bisa jamin itu karena di dunia perbankan kemarin sekedar ini ya, saya menjadi duta layanan tingkat nasional Oh ya. di tahun 2011, 2013, 2015 untuk salah satu BUMN ternama. Jadi dengan modal itu, saya rasa itu memang jadi naluri saya seperti itu. Ya, jadi kalau ibu sudah lulus lah kalau soal pelayanan gitu kan. Karena kalau di bank kan tidak senyum sedikit. Ini orang bank Kira-kira ini. begitu. Ya, saya jamin lah tidak ada yang berubah dari seorang Fani. Oke, baik. Itu ya sahabat podcast. Catat. Jadi Ibu Fani kalau duduk, kalau Tuhan berkenan duduk di DPR, Iya. tetap halo, kacanya tetap terbuka, tidak kayak yang lain. Begitu dia belum terpilih, kacanya terbuka, begitu terpilih dia sudah tutup kacanya. Itu ada guyonannya itu. Kalau yang kenal Ibu Fani terus bilang Ibu Fani sombong, judes, oh itu cuma teman biasa. Karena kalau teman akrab yang orang tahu itu Ibu Fani itu mantan mantan pasien RSJ. Kira-kira seperti itu, ada guyonan. Jadi RSJ intinya tanda kutip. Ya, itu yang positif ya. Yang positif. Artinya bahwa Ibu Fani yang ada sekarang, Ibu Fani yang ada nanti, itu tetap Ibu Fani yang kita kenal. Seperti itu. Tidak ada yang berubah. Tidak akan ada yang berubah. Jadi terbantahkan itu manusia bisa berubah dalam hitungan detik ya. Iya. Oke, luar biasa Ibu Fani. Nah, Ibu Fani pasti bertanya, apa pertanyaan terakhir saya tuh? Iya. Pertanyaan terakhir saya coba butuh closing. Karena kita dibatasi waktu. Nah, karena terlalu lama juga bosan nanti orang dengar. Baik. Jadi kita butuh closing statement dari Ibu. Ya, kira-kira apa yang mau disampaikan ke masyarakat Palu terkait pencalekan Ibu boleh, mungkin ada motivasi buat perempuan misalnya, karena Ibu juga mewakili perempuan. Silakan. Baik, terima kasih. Halo, saya dengan Fani Flora Kota, caleg DPRD Kota Palu, Dapil Palu Selatan Tatanga. Untuk masyarakat Kota Palu, khususnya Palu Selatan dan Tatanga, saya mohon dukungan dan doanya untuk saya maju sebagai caleg, dan kalau memang diperkenankan dan didukung dengan sepenuh hati, saya bisa duduk sebagai anggota legislatif di DPRD Kota Palu, mewakili Palu Selatan dan Tatanga, biar kiranya saya ini bisa menjadi pembeda, bisa menjadi pembeda dari yang ada dan bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Palu, khususnya Palu Selatan Tatanga, biar sebenar-benarnya berjalan pada relnya aspirasi dari masyarakat Kota Palu, khususnya Palu Selatan dan Tatanga, dan buat perempuan-perempuan yang ada di Palu Selatan dan Tatanga, supaya kita tidak hanya menjadi perempuan yang biasa-biasa saja, perempuan yang memperjuangkan haknya lewat legislatif. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Terima kasih. Demikian ya, Ibu Fani Flora Kota STMM. Iya. Terima kasih sudah hadir di Sama-sama. Podcast Palu, Ya. di program Suara Politika. Iya. Terima Baik, kasih. sahabat podcast, demikian perbincangan kita hari ini bersama saya Roni Sandi. Kita akan bertemu lagi di narasumber lain. Sampai baku dapa lagi. Bye. Terima kasih. Minum dulu.